Berikut tips atau cara untuk menjadi mitra BPS yang baik sehingga berpotensi untuk diikutkan dalam berbagai kegiatan BPS. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan disclaimer, informasi ini saya tujukan kepada teman-teman terutama teman-teman yang merupakan mitra BPS baru ya, ataupun mitra BPS yang sebenarnya sudah lama tetapi hanya diikutkan dalam kegiatan BPS tertentu saja. Dalam hal ini hanya kegiatan-kegiatan BPS saja. Harapan saya informasi ini bermanfaat untuk kalian agar nantinya teman-teman berpotensi untuk diikutkan dalam berbagai kegiatan BPS. Dan bagi yang merasa informasi ini kurang bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Dan langsung saja untuk tips atau cara untuk menjadi mitra BPS yang baik sehingga teman-teman nantinya berpotensi untuk diikutkan dalam berbagai kegiatan BPS adalah sebagai berikut. Sebagai informasi, mitra BPS memiliki peranan penting dalam mengumpulkan data statistik yang akurat. Dan untuk menjadi mitra yang baik, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, teman-teman sebagai mitra BPS terutama bagi teman-teman untuk mitra pendataan ya, pahami tugas dan tanggung jawab. Dan teman-teman diminta untuk mempelajari secara detail tugas yang akan teman-teman lakukan. Pahami pentingnya setiap data yang teman-teman kumpulkan karena data tersebut akan digunakan untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi banyak orang. Memahami tugas dan tanggung jawab yang dimaksud di sini apabila teman-teman merupakan mitra pendataan berarti teman-teman harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai mitra pendataan yaitu untuk menghasilkan data yang akurat untuk menggali informasi sedetail-detailnya dari responden sesuai dengan pertanyaan atau kuesioner yang ada dari BPS ya. Dan apabila teman-teman merupakan mitra pengolahan maka diminta untuk mengolah data secara penuh tanggung jawab juga. Dan apabila ada suatu hal yang memang harus dikonfirmasi ke mitra pendataan juga penting bagi teman-teman mitra pengolahan untuk mengkonfirmasikannya. Untuk poin yang kedua untuk menjadi mitra yang baik atau mitra BPS yang baik yaitu untuk mengikuti pelatihan. Jadi sebagai informasi kegiatan mengikuti pelatihan petugas itu bersifat wajib bagi mitra yang diikutkan dalam suatu kegiatan. Adapun manfaat dari setiap pelatihan yang diberikan yaitu untuk membekali teman-teman dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang dibutuhkan tentunya dalam menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan SOP yang diberlakukan. Berikutnya poin yang ketiga, bersikaplah jujur dan objektif. Jadi dalam teman-teman mengumpulkan data, teman-teman diminta untuk jujur dan objektif dan hindarilah memanipulasi data atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi penting teman-teman untuk bersikap jujur dan juga objektif ya dalam memberikan data yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan atau yang teman-teman temukan di lapangan. Untuk poin yang berikutnya, bersikaplah disiplin dan tepat waktu. Di sini teman-teman untuk diminta atau berusaha sekuat mungkin atau sebisa mungkin untuk mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Disiplin ini akan membantu teman-teman menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Jadi apabila teman-teman ada target-target yang sudah ditentukan oleh PML ataupun oleh KOSEKA, maka teman-teman usahakan untuk tepat waktu dalam mengerjakan tugas tersebut. Hal berikutnya yaitu komunikatif. Jadi teman-teman diminta untuk menjalin komunikasi yang baik dengan sesama petugas BPS maupun dengan responden. Komunikasi yang baik ini akan memudahkan teman-teman dalam mengumpulkan data dan mengatasi kendala yang mungkin timbul. Sebagai contoh, apabila teman-teman menemukan suatu kasus yang belum dijelaskan pada saat pelatihan dan di lapangan tersebut teman-teman menemukan suatu kasus, maka teman-teman perlu untuk menyampaikan ke jenjang yang lebih tinggi secara berjenjang ya. Apabila teman-teman menemukan kasus tersebut, maka komunikasikan dengan PML. Apabila PML belum
menemukan solusinya biasanya akan berkomunikasi dengan koseka, dan apabila sesama koseka belum menemukan solusinya, maka akan dikomunikasikan ke jenjang yang berikutnya. Jadi intinya teman-teman penting untuk menjalin komunikasi terutama dalam pendataan ya, atau di lapangan saat menemukan suatu kasus. Dan hal ini apabila teman-teman menyampaikan lebih awal, itu akan memitigasi atau meminimalisir suatu error ya, atau suatu kesalahan berikutnya. Komunikatif di sini juga diartikan apabila pada saat kegiatan berlangsung, biasanya 1 minggu pendataan berlangsung, akan ada suatu kegiatan yang namanya kegiatan evaluasi tahap pertama. Sampaikan saja apa yang teman-teman temukan di lapangan sehingga bisa dikomunikasikan di forum tersebut atau pada saat evaluasi tersebut yang bisa digunakan untuk acuan di kegiatan berikutnya ya, atau artinya di kegiatan sesudah evaluasi dilakukan. Untuk hal berikutnya yaitu teman-teman perlu untuk menjaga kerahasiaan data. Jadi sebagai informasi, menjaga kerahasiaan data yang teman-teman dapatkan merupakan hal penting yang harus dilakukan ya, karena informasi dari responden tersebut berhak untuk dijaga kerahasiaannya. Dan berikutnya, hal yang perlu teman-teman lakukan adalah tanggung jawab. Bertanggung jawablah atas kualitas data yang teman-teman kumpulkan. Dan pastikan data yang teman-teman berikan atau tuliskan itu adalah data yang akurat dan memang terpercaya atau dapat diandalkan. Dan berikutnya ada tips tambahan agar teman-teman bisa lebih diterima di masyarakat, artinya pada saat akan memulai pendataan ya di masyarakat, baik oleh pemerintahan desa atau kelurahan ataupun oleh responden, maka penting teman-teman untuk mempersiapkan diri. Jadi persiapan diri ini sebelum melakukan tugas, jadi teman-teman perlu adanya persiapan, yaitu contohnya membawa semua peralatan yang dibutuhkan seperti formulir apabila menggunakan metode PAPI ataupun handphone yang sudah ready dengan aplikasi ataupun kuesioner apabila menggunakan metode CAPI. Persiapan lain seperti alat tulis, kemudian surat tugas, kemudian tanda pengenal atau kartu tugas atau data diri teman-teman ya, artinya biasanya diberikan oleh PPS yaitu kartu petugas untuk dipersiapkan diri dengan baik juga. Tips tambahan berikutnya yaitu berpenampilanlah dengan rapi. Penampilan yang rapi dan sopan akan memberikan kesan yang baik kepada responden. Berikutnya, bersikaplah dengan ramah ya. Sampaikan salam dan perkenalan diri dengan sopan saat bertemu dengan responden. Kemudian, ada tips tambahan yang berikutnya yang terakhir yaitu sabar dan teliti. Dan teman-teman diminta untuk bekerjalah dengan sabar dan teliti. Jika ada pertanyaan dari responden, maka jawablah dengan jelas dan sabar ya. Dan sebagai informasi, poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan merupakan catatan juga bagi organik BPS, terutama bagi penanggung jawab suatu kegiatan untuk memutuskan apakah kiranya teman-teman itu mampu atau tidak untuk diikutkan dalam kegiatan BPS yang berikutnya. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semua informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.